keluarga yang Yono, Pak Anton dan Bu Esther itu nggak bisa datang oleh karena supirnya Pak Anton itu lemah gitu ya. Jadi akhirnya seluruh keluarga itu mengisolasi diri. Saya senang bahwa sore hari ini Bu Titi dan Anto juga kerson dari Natalan sama kita. Dan terima kasih. Kalau di Amerika, Natal itu satu family affair ya, suatu peristiwa keluarga. Kalau di Indonesia memang peristiwa gerejawi ya, gerejawi gitu. Tetapi senang sekali bahwa kami sekarang ini sudah seperti keluarga, ya, terutama mereka anggota KTP ini sudah seperti keluarga, dan kami bersyukur bisa merayakan Natal dengan teman-teman semua. Seperti saya katakan tadi, ini acara ini saya buat sebelum tahu bahwa Ibu Esther itu tidak bisa rawuh, demikian juga Pak Anton dan putranya Andrew itu, sehingga kemudian apa-apa yang sebetulnya bagiannya Bu Esther itu akan dibacakan oleh orang lain. Nah, ini terutama bagi Bu Titi dan Anto, ini adalah urut-urutan daripada apa-apa yang terjadi baik sebelum Tuhan Yesus lahir dan juga peristiwa kelahiran daripada Tuhan Yesus lahir. Itulah Natal ya. Natal di mana kita memperingati kelahiran daripada juru wilujen kita, Tuhan Yesus itu ya. Nah, segala sesuatu itu sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh nabi-nabi itu ratusan tahun sebelumnya. Dan itulah yang akan kita baca bersama-sama bergiliran. Baik, silakan Pak Artanto mulai dahulu. Kami akan bersama-sama mengenang, memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan bersama dengan keluarga KTP. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Engkau berkenan lahir bagi kami, Engkau berkenan untuk menjadi manusia supaya Engkau dapat menolong kami, dan ini adalah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan iman kami bahwa Engkau anak Allah itu mau menjelma menjadi manusia. Dan biarlah perayaan ataupun peringatan yang kami rayakan pada malam hari ini bukan sekedar peringatan yang membuat kami senang, membuat kami bersukacita, tetapi biarlah kami boleh memaknai Natal kami lebih daripada itu. Karena kami tahu Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang berkenan lahir bagi kami, Engkau memberikan kasih-Mu yang luar biasa itu bagi kami manusia. Untuk itu Tuhan, biarlah di dalam ibadah perayaan Natal kami pada petang hari ini, kami boleh benar-benar merasakan sukacita itu karena Engkau mau lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah malam hari ini kami juga boleh membagikan kasih kami satu pada yang lain, karena itu adalah makna Natal yang sesungguhnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pesan Natal yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Kami juga memohon biarlah apa yang akan disampaikan oleh Pak Kris nanti boleh benar-benar menjadi sebuah berita Natal, berita sukacita yang boleh menggembirakan dan menyukakan hati kami. Kami juga bersyukur untuk teman-teman, untuk keluarga besar KTP di tempat ini. Kami juga mengingat Ibu Asri, Pak Arfed yang tidak bersama dengan kami, demikian juga untuk keluarga Pak Anton, Bu Esther dan Andrew. Tuhan maupun bersama dengan mereka memberi sukacita yang sama kepada mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh benar-benar mensyukuri kehidupan iman kami bersama dengan keluarga KTP di tempat ini. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Menciptakan seperti Elisabet tadi, sebetulnya masih sepupu daripada Maria itu, dia sebetulnya juga sudah sepuh. Ya, dia sebetulnya sudah tidak mungkin bisa punya anak lagi, tetapi kemudian kalau Tuhan ngersakan bisa saja, ya. Akhirnya dia memang melahirkan seorang anak seolah-olah seperti pendahulu, seorang yang menyediakan jalan daripada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus dilahirkan persis di kota itu, persis bagaimana Tuhan memakai seorang perawan yang namanya Maria itu untuk melahirkan Tuhan Yesus. Maria ini baru bertunangan, mereka belum menikah, tapi kemudian dikatakan Maria itu hamil oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah, ya. Nah, itu semua dikatakan oleh suatu ayat yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, dikatakan Ewadene Allah nggone ngasihi marang jagat iku kongsi masrahke kang putra untang-anting. Putranya tunggal itu Tuhan Yesus itu disebut anak Allah, bukan karena Allah itu menikah lalu punya anak, enggak, tetapi sedemikian dekatnya hubungannya antara Allah dan Tuhan Yesus itu sehingga seperti anaknya sendiri, ya. Tapi kemudian ayat itu tidak berhenti di situ, dikatakan bahwa Allah nggone ngasih marang jagat kongsi masrahke kang putra untang-anting supaya saben wong siapa saja kan ngugemi ingkang percaya aja nemu karusaan, tidak akan binasa, ananging duwenono urip langgeng, mendapatkan kehidupan yang kekal, bukan kehidupan di dunia ini saja, tapi kehidupan selanjutnya. Nah, hari-hari yang lalu ini Mas Anto tuh dan saya itu nukang macam-macam, nukang kayu, nukang macam-macam buat rambatan dari salon dan sebagainya itu. Nah, ada hal-hal di dalam hidup ini yang kelihatannya sepele, ya, tapi kemudian kok jadi ruwet, bundet, ya. Kita sampai kadang-kadang tidak tahu kenapa begini. Tapi demikian juga ada hal-hal yang kelihatannya begitu sukar, begitu sulit. Ternyata setelah kita minta tolong sama Tuhan itu, kok bleketek, tiba-tiba kok ya kayak gini baik, ya. Kita kadang-kadang heran akan hal itu. Nah, itu mengingatkan saya akan sebuah lagu. Liriknya itu mengatakan, lagunya What a Friend We Have in Jesus. Itu
kemudian dipakai kulihat Ibu Pertiwi yang sedang bersusah hati, itu sebetulnya lagunya bukan lagu itu. Lagunya mengatakan, oh betapa kita mempunyai teman seperti Yesus. Nah, dikatakan di dalam lagu itu, di dalam chornya ya, oh what peace we often forfeit, oh what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Oh betapa sering kita kehilangan damai, oh betapa derita yang tidak perlu kita tanggung, derita yang sebetulnya tidak perlu tapi kita tanggung, gara-gara kita tidak membawa segala sesuatu kepada Allah di dalam doa. Nah, seperti saya katakan tadi, ini sering terjadi dalam hidup kita, ya. Mengapa kita tidak membawa segala perkara itu kepada Tuhan? Karena kita tahu dari Tuhanlah. Kadang-kadang ide itu datang dari Tuhan. Demikian juga cara-cara, teknik-teknik yang kita lakukan itu kita. Nah, Pak Andre, orang lapangan seringkali mendapati begitu ya Pak ya. Segala sesuatu yang rasanya sulit, rumit, bundet gitu, tapi bahasa dipasrahkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kok ya bisa aja ya. Demikian juga hal-hal yang sepele, nanti kalau kita tidak datang pada Tuhan minta tolong dulu, kok jadi ruwet ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengundang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Waduh, kok janjinya kok hebat banget ya. Dan tidak cuma itu, tetapi juga banyak janji-janji dunia, janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu yang kayak begitu. Tapi ada orang kalau diberitahu akan janji Tuhan itu kadang-kadang mereka mengatakan, "Apa ya toh? Kok gampang banget?" Ya. It is too good to be true. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Lalu dia tidak malah percaya, tapi malah pergi dengan perasaan ngomong aja, ya, saya ngalami iki loh, ya. Nah, orang bisa berpikir ya kalau sudah berdoa lalu tidak dapat gitu, dia mengatakan, apa Tuhan sudah dapat peduli? Apakah Tuhan sudah tidak sayang? Atau apakah kemampuan Tuhan itu sudah selesai ya? Tuhan bukan lagi Tuhan yang Maha Kuasa. Atau terlalu melihat diri dalam dirinya dalam mengatakan, dosaku apa ya? Kok doaku tidak terkabul? Ya. Nah, kalau kita pun mau jujur ya, kalau saya tanya saat ini, apakah semua doa saudara itu sudah terkabul? Ada yang belum ya? Sudah berapa lama Anda berdoa? Bertahun-tahun. Iya, itu gitu ya. Nah, saya kasih contoh ya, orang yang harus menunggu 30 tahun lebih ya. Kalau kita tahu di dalam hari-hari Natal ini kita membaca juga firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua ayat 16 sampai 18, dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara tangis di Rama, tangis dan ratap yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur karena mereka tiada lagi.
Nah, ceritanya itu menjelang kelahiran Tuhan Yesus itu ada 3 raja yang disebut orang Majus itu. Mereka datang dari timur. Nah, mereka mengikuti bintang. Karena itu di pohon Natal itu sering ada bintang itu melambangkan bintang saat itu ya. Mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Mereka mengikuti bintang itu sampai di Bethlehem di provinsi Nazaret gitu ya. Lalu mereka tanya kepada rajanya, kok ada dikatakan anak raja yang lahir pada saat-saat ini. Herodes itu, rajanya itu kaget sekali. Loh, ada raja yang akan lahir, akan geser saya gitu ya. Nah, dia kemudian manggil orang-orang yang lebih tahu tentang Alkitab, lebih tahu tentang firman Tuhan, suruh menyelidiki di mana lahirnya anak raja itu. Nah, kemudian dikasih tahu oleh orang-orang yang mengenal firman Tuhan itu bahwa akan lahir di Bethlehem. Oke, lalu kemudian ketika orang-orang Majus ini tidak tahu, mereka membawa 3 pisunsun ya, membawa 3 persembahan, tapi belum berarti bahwa yang datang itu 3. Tapi mereka datang, mereka menyembah anak yang baru lahir itu. Dan kemudian ketika mereka pulang itu ada malaikat yang mengatakan, kamu jangan balik ke Herodes lagi, kamu lewat jalan lain. Nah, Herodes ini nunggu 3 orang ini, nunggu orang-orang ini, pikirnya kalau mereka sudah datang, sudah menemu dengan anak yang lahir itu, maka dia akan memusnahkan anak itu karena anak itu menjadi bahaya kalau sudah gede bisa menggantikan dia. Nah, tunggu si Herodes, si orang-orang Majus ini tidak balik ke Herodes karena dilarang oleh malaikat. Lalu mereka mengambil jalan lain. Mereka mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Nah, si Herodes ini marah, ya. Kok tidak balik? Oh, nggak tak iya aku itu. Kok kondone janji sampai balik gini, orang balik gini. Nah, maka kemudian si Herodes ini memerintahkan semua anak-anak di bawah 2 tahun di daerah Bethlehem dan sekitarnya itu semua dibantai semua dibunuh semua. Nah, bayangkan ibu-ibunya, ya, mereka mengatakan, aku salah apa? Anakku salah apa? Kok dibunuh semua gitu. Nah, baru 30 tahun kemudian ibu ini ngerti, oh, ternyata anak yang tempo hari itu dilepaskan, disingkirkan, diselamatkan itu, dan anak-anakku, dan yaitu ibunya banyak yang punya anak ya yang dibantai oleh Herodes itu, Raja Herodes itu. Oh, ternyata anak ini kemudian akan disalibkan, sedo sinalib nang Kanjeng salib itu kanggo nebus dosane umat manungsa. Oh, mereka selama 30 tahun itu mereka bertanya-tanya, aku ki salah apa? Anakku isih cilik ki salah apa? Isih bayi. Ora nyalai sapa-sapa. Lah kok dipateni ki piye? Mereka tidak habis pikir. Mereka bertanya, apakah Tuhan itu tidak adil? Di mana keadilan Tuhan dan sebagainya. Baru kemudian mereka mengerti 30 tahun kemudian Tuhan Yesus itu disalibkan pada umur 30. Mungkin lebih ada mungkin, tapi kira-kira 30 tahun begitu. Mereka harus tunggu 30 tahun baru tiba ini lah. Ya.
memang anak mereka tidak bangkit dari kematian, anak mereka tetap mati, tetap dibantai oleh Raja Herodes, tapi kemudian mereka baru tahu maksud daripada anak-anak kami itu dibunuh, supaya anak itu yang dilepaskan itu kemudian juga ikut dibunuh, tapi dibunuh untuk menebus dosa isi dunia. Seperti yang dikatakan tadi dok, Ewodene Allah nggone ngasih jagat iku kongsi masrahake anak ingkang ontang-anting, anaknya yang tunggal, supaya kalau kita percaya, kalau kita itu pitados dumateng Gusti Yesus ingkang sampun ngrebat dosa-dosa kawula sedaya menika, kita boten kongsi nemu perusahaan ananging duweni urip langgeng. Nah itu yang sekarang ditawarkan kepada kita semua. Kita mau percaya bahwa Allah itu begitu sayangnya sama kita, sampai anaknya sendiri pun direlakan untuk sedo sinalep dan kayu salib ini. Itulah yang kemudian baru dimengerti oleh ibu-ibu yang anaknya dibantai oleh Raja Herodes. Oh, begini tak maksudnya. Nah, seperti yang Bu anak tadi ngediko ya, sudah tahunan deh didungo, tapi kok ya belum. Ya, belum bukan berarti tidak ya. Dan juga mungkin Tuhan itu punya maksud yang lebih indah. Tumukti ini kagungan putra, 2 orang. Ketika putranya masih kecil, minta kunci mobil mau dijalak gitu, dia kan dikasih. Enggak, ya itu ibu yang bijaksana kan begitu. Ya. Apalagi mau naik sepeda motor turun dari kopeng tanpa rem. Itu tentunya ibu yang bijaksana akan tidak memberikan izin kepada anaknya. Nah itu semua adalah berita Natal, ya. Bagaimana Allah itu mengasihi kita, bagaimana Allah itu jauh-jauh hari ratusan tahun sebelumnya sudah merencanakan, ya, seorang juru selamat yang akan lahir di kota tertentu dengan cara tertentu supaya kemudian dia menjadi juru selamat, juru wilujeng orang-orang yang mau percaya. Dan itu semua ditawarkan, dan kami bersyukur bahwa banyak di antara kita sudah menerima berita itu. Dan kalau kita hari ini merayakan Natal itu ada maknanya. Gur ora gur dengar lagu-lagu Natal, neng lampu kelap-kelip, neng hadiah, mangan-mangan bareng, bukan masalah itu, ya. Natal tanpa makan-makan, tanpa pohon terang juga nggak apa-apa, ya. Tapi makna daripada Natal itu sendiri yang perlu kita terima. Baik, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir, ya. Pada malam hari ini kami mendoakan beberapa keluarga-keluarga yang ada di KTP kami ini, ya. Saat ini kami akan mendoakan untuk keluarga Ibu Mega, untuk Bapak dan Ibu Mega, kiranya Engkau sertai yang saat ini bekerja, ya Tuhan. Engkau sertai pekerjaan mereka, kiranya apa yang dilakukannya dapat punya untuk kelangsungan kehidupan keluarga mereka, dan kiranya Engkau juga menyertai setiap aktivitas mereka yang berhubungan dengan orang banyak, kiranya kesehatan dan kekuatan ada pada diri mereka, sertai hubungan mereka dengan anak dan saudara, kiranya kasih, terutama kasih Natal pada malam hari ini juga menyertai keluarga mereka, sehingga selalu dapat mengiringi setiap aktivitas dan langkah keluarga mereka dalam menghadapi suatu masalah apapun.
ditimbulkan oleh keluarga Ibu Mega. Kami berserah sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga Pak Yugo dan Pak Artanto ya Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan mereka dan segala yang mereka hadapi ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala masalah, persoalan ya Tuhan. Ini berkatilah supaya mereka selalu ya Tuhan, dan supaya mereka berkasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Tuhan bisa menjaga. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk Putri, Bu Titi, dan Anto yang menambahkan pada keluarga kami. Kau tahu masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk Putri, dia dapat menjagai Putri kalau harus pulang ke Komen, menjagai Pak Hadi, anak-anaknya, dan pelayanan Yesus, memberkati datang pada Putri setiap kali dia pulang. Lindungi dari penyakit-penyakit Tuhan, dari COVID dan sebagainya, apalagi daerah Kompeng. Kau tolong Putri dan kami serahkan Putri ke dalam tangan. Kami berterima kasih buat Bu Titi. Kau beri kesehatan pada Bu Titi yang sempurna Tuhan. Kau tahu, Kau berkati Bu Titi dan anak mantu cucu di Temanggung juga. Tolong Tuhan, meskipun Bu Titi tidak bisa pulang, tapi Kau tolong Bu Titi dan Kau tolong keluarganya. Berkati mereka, jauhkan juga dari sakit penyakit Tuhan. Terima kasih. Kami juga berterima kasih buat Anto yang Kau tambahkan kepada kami di sini. Tolong Anto Tuhan, biar Anto pulih menjadi anak yang terus tumbuh di dalam pandaian untuk mengurus rumah dan mengurus anjing dan mengurus tanaman. Beri kekuatan pada Anto dan biarlah Anto mengetahui bahwa kami semua mengasihi dia. Terima kasih buat Anto, jagai dia, jagai kesehatannya juga. Berkati ibunya yang ada di desa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan Putri, Bu Titi, dan Anto ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, jangan lupa kami juga ingin berdoa untuk keluarga Bapak Rusdianto. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Rusdi dan juga Bu Dewi, kiranya Engkau Allah yang boleh memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, terutama di dalam rumah tangga mereka, dan juga kiranya Tuhan Yesus Engkau yang boleh limpahkan berkat di dalam pekerjaannya, juga di dalam pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk dia dan Vina, kiranya di dalam studi mereka Tuhan, Kau Allah yang boleh memberkati, supaya dia dan Davina boleh selalu bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap permasalahan ataupun pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga ini, biarlah keluarga ini boleh senantiasa berharap dan juga bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, dan Kau Allah yang boleh membimbing keluarga ini Tuhan untuk selalu bertumbuh di dalam firman Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Pak Kris dan Bu Frida yang boleh menjadi orang tua kami di dalam KBB ini. Kiranya Engkau juga Allah yang boleh memberkati kesehatan Bu Frida dan juga Pak Kris, dan juga di dalam pelayanannya Tuhan, yang boleh berkati Pak Kris dan juga Bu Frida Tuhan Yesus. Untuk anaknya Tuhan juga Engkau Allah yang boleh memberkati di dalam keluarga anaknya, juga Engkau Allah yang boleh memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya setelah lagi kami juga akan menikmati berkat-Mu melalui makan malam yang sudah dipersiapkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat ini, dan biarlah Engkau Allah yang boleh mengkuduskan, mensucikan makanan dan juga minuman yang akan kami konsumsi Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat untuk jasmani dan juga rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup renungan Natal kami pada malam hari ini di dalam tangan-Mu. Kiranya kasih Natal dan juga damai sejahtera boleh melimpah dan juga menyertai setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
langsung ngasihnya telat. Pagi-pagi udah saya Saya pakai sandal loh, Pak. Oke. Pohon Natalnya ketutupan, Pak. Satu, dua, tiga. Aku cincin ya. Jangan tidak, Mam. Kakinya ada kelihatan. Belum. Ini sini belum ini. Tinggal satu harus betul ya. Oh, titik. Nih, Bu titik. Sebenarnya kok. Oh. Itu dua-dua Bu titik. Sampai itu. Paling apa dulu? Anto. Mas Anton ke sana. Nah, kalau di Jogja itu tiap tahun itu kita kasih nama perunnya Pak. Jadi kita tidak akan kasih kado yang sia-sia. Itu sudah berpuluh-puluh tahun. Cuma ditentukan aja maksimalnya. Terima kasih Pak Kres, Bu Bida. Ini banyak kado-kado darurat. Ya, Ruben ya naik semua. Terima kasih. Oh, ini kasih tahu. Oh, nah, ini dari Betania. Kasih nama. Terima kasih. Sebentar lagi sih. Masih tanpa ekspresi. Dia takut kalau punyanya dia mana gitu. Patricia, lagi kok ayo dibaca Patricia. Balita. Patricia Balita. Terima kasih. Patricia dulu. Jenenge diganti kabeh. Dibaca keras deh, siapa deh? Dibaca. No. Ayo dibaca. Saya banter. Baca. Masa tak bisa baca tulisannya? Christian Agape. Ayo. Itu. Ini loh. Ya. Masih ya. Taunya panggilannya aja jadi enggak. Apa? Bu Titi. Bu Titi dapat dia. Bu Titi. Oh, Putri. Putri. Kasih ke sana Bu. Sana kasihkan dulu. Bu Mega. Terus Inggrisnya apa? Saya benar penasaran.
Oh, saya. Oh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama, ayo. Bu Ana kenal. Ayo, kurang terus mana? Ayo, Bu. Itu nomor apaan? Saya pernah coba yang di mana? Pojokan taman ini lah ya. Lah ya ini. Oh, ini. Oh. Pedes berarti. Bias. Silakan. Mejanya mundur. Puter. Tadi mau lalapan? Mau nambah juga? Udah, Mas, udah. Bukan kontol. Nah, G. G, terus satu G. Yang kita makan bareng-bareng G. Kalau menurut Pak Artanto, meja tidak lengkap tanpa TV, anak tidak lengkap tanpa Kerupuk. Saya pakai tangan. Es ini kalau Kalau saya dulu nasi tidak, tidak Selalu mau ambil tomat sama timun di rumah. banyak yang suka ini asam. Kan aku, kan di mana? Boleh pakai tangan. Iya Pak, saya Pak Kabur. Pak Andri belum ambil.